Halo teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali teman-teman semuanya di TO Channel. Kali ini saya berada di Somawangi, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Perjalanan kali ini saya akan menyusuri jalanan antar desa, yaitu dari Somawangi sampai di Desa Kalitengah, masih di Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Atau juga bisa digunakan jalur ini untuk menuju ke makam salah seorang pahlawan masa kini ya, yaitu pahlawan di bidang pendidikan, di bidang guru yang lekat dengan PGRI, yaitu adanya makam Dr. Sulistyo. Jadi dengan menggunakan jalur ini dari arah Mandiraja bisa sampai di makam Dr. Sulistyo. Jadi ini jalur via Mandiraja. Karena ada jalur lain yang menuju ke Dr. Sulistyo atau makam Dr. Sulistyo, yaitu jalur dari Purwanegara sampai ke Kalitengah, sehingga bisa menjadi alternatif jalan yang lebih disukai dari arah mana. Mungkin ini lebih dekat dari arah barat. Bagi kalian yang dari arah timur seperti Wonosobo, Magelang, Semarang, itu bisa menggunakan jalur dari Purwonegoro. Tetapi tidak masalah, menggunakan jalur ini juga bagus karena di jalur ini tidak terlalu curam ya. Jadi tanjakannya sedang-sedang saja. Oke, dari Desa Somawangi, ini desa yang lumayan luas, sehingga wilayahnya ini agak lama dilewati ya, dengan berkelok-kelok dan masih relatif datar di sini ya. Nah, ini ketemu jalur dari Merden, juga dari arah Sempor Kebumen ya. Kita ke kiri. Ini tidak terlalu lama, kita harus berbelok ke kanan ya teman-teman, tidak lurus. Ini di Jalan Somawangi, kita ke kanan. Kalau lurus itu ke arah Merden, ke arah Purwonegoro juga ya. Jadi dari arah Merden juga bisa menuju ke sini, dan ini menuju ke Desa Jalatunda. Nanti di Desa Jalatunda nanti sudah mulai kontur geografisnya adalah berbukit-bukit ya, sehingga naik turun, tetapi tetap aman, tidak terlalu curam. Dan ini jalan sudah dilebarkan, bahu jalan kanan kiri sudah ditambah dengan cor beton. Walaupun ini ada jembatan Jalatunda yang masih begitu sempit ya, mungkin jembatan peninggalan Belanda ini, jadi masih ori ya dari dulu, dan harus bergantian. Dan di sini masih lumayan landai, masih di wilayahnya Desa Somawangi ternyata di sini.
belum sampai ke Desa Jalatunda, dan sebentar lagi ini masuk di Desa Jalatunda. Nah, ini dia sudah memasuki Desa Jalatunda, masih di Kecamatan Mandiraja. Nama Jalatunda ini sendiri menarik ya, karena mirip dengan salah satu wisata yang ada di Dieng, yaitu Sumur Jalatunda. Tapi di sini kemungkinan tidak ada kaitannya dengan Dieng ya. Nah, ini kontur geografisnya kita sudah mulai menjumpai perbukitan naik turun ya, walaupun ini di satu kampung perdesaan, tapi ini pemukimannya ada yang di bawah, ada yang di atas ya. Dan kita cenderung bisa melihat tempat sekitarnya karena di sini lumayan tinggi. Nah, ini khas pedesaan, rumahnya bergerombol, nanti terpisah dengan area perkebunan. Nanti kita jumpai lagi perkumpulan atau bergerombol dari pemukiman warga. Ini naik. Oke, sampai di sini ini mendekati kantor kelurahan atau kantor balai desanya Jalatunda. Dan ini lumayan di atas bukit ya. Kita bisa melihat ke kiri, ini lahan perkebunan dari warga. Ini ada SMP Negeri 4 Mandiraja, dan di depan ini adalah kantor balai desanya Jalatunda. Lihat di depan sudah terlihat barisan perbukitan ya. Memang berarti di sini sama-sama tinggi ya. Dan kita harus mulai turun, berarti ini turun dari bukit ya, dengan lahan pertanian yang cenderung kering ya, bukan tanah basah ya. Nah, kita bisa melihat suasana pedesaan yang menyejukkan ya, karena pemandangannya yang indah. Ini khas dari kontur Banjarnegara wilayah selatan. Ini memang konturnya adalah perbukitan. Nah, kita terus turun sampai nanti turun di perbatasan wilayah antara Desa Jalatunda dengan Desa Kalitengah. Kita sudah bisa melihat bahwa di sini jalanan sudah begitu bagus ya, infrastruktur begitu diperhatikan oleh pemerintah daerah, sehingga menunjang akomodasi dan transportasi warga desa untuk menuju ke kota. Oke, kita naik lagi, naik sedikit dengan pemandangan lahan-lahan pertanian yang terlihat merah ya. Ini menandakan bahwa tanah di sini adalah tanah kering ya. Terus lanjut lagi, masih di Desa Jalatunda. Ini kita masih menjumpai
turunan lagi ya. Ya, kontur pedesaan memang seperti ini, jadi sangat menarik ya. Ya, ini turun lagi. Memang harus bersabar, dan ternyata di sini ada pernah amblas ini ya jalannya. Kita harus tetap berhati-hati, waspada ya, karena ini geografisnya adalah di atas bukit. Bisa saja jalanan akan mengalami amblas atau longsor, jadi tetap waspada, apalagi nanti di musim penghujan ya, harus tetap waspada. Nah, sampai di sini kita ke kiri, jangan yang lurus. Ke kiri ini jalanannya atau aspalnya ini tampak lebih baru ya teman-teman. Ini masuk di Jalan Dr. Sulistyo ya. Memang nama beliau diabadikan jadi nama jalan yang menuju ke akses makam Dr. Sulistyo. Ya, sampai segitunya ya, karena memang beliau memang menjadi rektor dari Universitas PGRI Semarang, yang juga mengurusi tentang PGRI, memperjuangkan hak-hak guru, memperjuangkan untuk kelancaran pendidikan ya, sehingga patut beliau dikenang sebagai pahlawan pendidikan tentunya di masa kini. Oke, info selanjutnya adalah bahwa beliau memang kelahiran dari asli Banjarnegara ya, tepatnya di Kalitengah, sehingga dikebumikan di sini ya teman-teman. Nah, ini sudah sampai di bawah, kita bisa melihat di depan ada bukit. Nah, itu letak makamnya di atas bukit itu ya. Ini masih di Jalatunda, dan sebentar lagi kita akan masuk ke Desa Kalitengah. Oke, ini dia perbatasannya di sekitar sini, dan ini sudah masuk Desa Kalitengah. Ya, kita bisa melihat di depan perbukitan yang cenderung gundul, jadi bukan gundul ya mungkin ya, jadi mungkin masih masa tanam ini, jadi terlihat kayak gundul. Tapi ya memang ini khas dari Banjarnegara wilayah selatan ya, yang menjadi perbatasan dengan Kebumen ya, seperti ini ya. Dan ini sangat rawan ya, kalau terjadi hujan lebat bisa saja terjadi longsoran tanah ya. Oke, semakin mendekati makam ya, itu di atas sudah terlihat ada dua menara masjid di komplek makam Dr. Sulistyo ya. Bagi yang lewat jalur ini silakan bisa singgah dulu, atau memang bertujuan berziarah, singgah dan mengirim doa ya. Ini dia masuk ke kanan.
Ya, kita singgah sebentar. Dan setelah singgah berziarah ke makam Dr. Sulistyo, kita lanjutkan perjalanannya. Yang ini kita akan tembus di jalur Purwonegoro sampai ke Kecamatan Sempor, Kebumen ya. Yang saya katakan tadi adalah jalur yang lain untuk menuju ke makam Dr. Sulistyo. Ini bisa diakses dari Kabupaten Kebumen, bisa menggunakan jalur ini ya. Berarti dari arah Kecamatan Sempor masuk ke Kecamatan Purwonegoro. Nanti di ruas desa Kali Tengah bisa masuk ke kiri ya, menuju ke desa Jalatunda. Oke, itu dia, di depan sudah terlihat jalur utama Purwonegoro sampai Sempor, Kebumen. Kita ke kiri teman-teman, ke arah Banjarnegara. Mungkin sekian dari Somawangi sampai Kali Tengah teman-teman. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi. Terus ikuti perjalanan kita ya teman-teman, dan terima kasih.